Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kecuali biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat ini kalimat yang sakral, kalimat yang luar biasa. Siapa saja yang kemudian lisannya bangun tidur tidak ada ucapan lain kecuali didahului dengan kalimat hamdalah, maka dia langsung diberikan stempel oleh Allah abdan syakura. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Bisa hidup kembali tanpa membayar, bisa hidup kembali tanpa harus kita bersusah payah. Andai kata kita hidup kita pagi ini disuruh bayar atau dengan alat bantu, itu rasanya nggak kebayang. Setiap mau hidup dengan alat bantu, setiap mau kita bangun dengan alat bantu, berapa rupiah saja yang harus kita keluarkan. Tapi pagi hari ini tanpa sepeser pun kita membeli dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan karunia nikmat terindah, nikmat terbaik. Apalagi kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi sudah bisa rukuk dan sujud, ini nikmat terbesar kita. Ada orang pagi hari ini bisa bangun tapi nggak bisa sujud. Ada orang diberikan hidup lagi oleh Allah pagi ini, tapi disuruh untuk rukuk sujud belum mau. Makanya nikmat dan kita ditakdir bisa rukuk, bisa sujud, ini adalah nikmat terbesar. Karena rukuk dan sujud ini identitas kita di surganya Allah. Nanti di akhirat tidak ada yang ditanyai, kecuali yang ditanyai pertama kali adalah bagaimana sujudmu, bagaimana sholatmu. Awwalu ma yuhasabu wa huwa sholat. Karena yang pertama kali akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan apa-apa, tetapi apakah bangun tidur kalian, kemudian kalian ruku, sujud, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, atas takdir baik ini tidak ada ucapan yang patut kita sampaikan kepada Allah kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan wasilah ajaran beliau kita bisa mengenal zat yang mencipta kita, yang dengan
ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mampu juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran terbesar para nabi, para rasul termasuk baginda Rasulullah adalah ajaran yang seorang hamba manusia bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab-kitab tauhid, awal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama manusia bukan sholat, kewajiban pertama manusia bukan haji, umroh, bukan puasa, bukan zakat, tetapi apa? Ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah yang sebenar-benarnya, kenal dengan Allah dengan intim, detail. Ini kewajiban pertama kita. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mengenalkan Allah kepada kita, sehingga kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu tentang asma-asmanya, siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu dengan mengenal Allah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Maka ini sekali lagi adalah nikmat terbesar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengenalkan, mengajarkan kita tentang Allah, tidak ada hal yang patut kita syukuri kecuali kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan membahas tentang hal yang paling mendasar sebagai kebutuhan kita di dalam keseharian. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan saran, memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama kita pelajari adalah ilmu yang disebut ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang menjadi kebutuhan real kita yang dihadapi sekarang. Misalnya kita mau berdagang, maka kebutuhan ilmu tentang bagaimana dagang yang baik, dagang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka saat itu kebutuhan kita tentang ilmunya dagang menjadi mendesak, harus dipelajari. Ketika kita mau nikah, bagaimana supaya membangun sebuah rumah tangga yang baik, maka ketika mau nikah mencari ilmu bagaimana tentang rumah tangga, itu adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Ketika kita mempunyai anak, bagaimana cara mendidik anak yang baik agar anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu untuk mendidik anak adalah ilmu yang mendesak untuk diajari. Nah, termasuk ilmu yang mendesak karena kebutuhan kita sehari-hari adalah ilmunya sholat. Ilmunya sholat ini adalah kebutuhan mendesak. Karena apa? Karena tiap hari kita sholat. Karena setiap hari kita butuh. Tiap hari kita rukuk dan sujud. Kadang kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan ini kita abaikan, sementara ilmu-ilmu yang gak kita butuhkan sekarang kita pelajari dengan serius. Ini kebalik. Jadi sekali lagi, karena al-ilmul wasi'ah, ilmu itu luas, maka supaya fokus terhadap apa yang akan kita lakukan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya afdhalul ilmi ilmul hal.
ilmu yang paling baik adalah ilmu hak. Mempelajari semua ilmu boleh, bagus saja. Tetapi ketika ada kebutuhan yang mendesak kemudian kita tidak dilambari dengan ilmu, ini kadang-kadang menjadi keliru. Yang penting tidak dipelajari, yang gak penting malah dipelajari dengan serius. Karena ilmu sholat adalah kebutuhan kita sehari-hari, yang kadang-kadang kita ruku sujud tidak dilambari dengan ilmunya. Kita sholat tiap hari, tetapi tentang bacaan yang kita baca, doa-doa yang kita baca dari awal sampai akhir belum tahu maknanya. Ini kan namanya ada hal yang serius yang harus kita pelajari. Coba saya tanya bapak-bapak, kira-kira bacaan dari mulai takbir sampai salam artinya tahu semua? Saya kira juga perlu kita pelajari terus. Dari mulai tadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bacaannya dari awal sampai akhir, ini sekali lagi adalah ilmu yang mendesak untuk kita pelajari. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dari tentang filosofi sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, supaya kita sholatnya mantap. Apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Sholat hendaknya menjadi orientasi utama kita. Jadi aktivitas apapun keseharian kita di dalam mencari ma'isyah penghidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu tidak ada lain kecuali semua aktivitas hidup kita goalnya, tujuan akhirnya adalah supaya terjaganya sholat. Jadi sekali lagi, harusnya orientasi hidup kita, filosofi sholat kita, apapun aktivitas hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, semuanya itu harus menjadi sarana penunjang untuk terjaganya sholat kita. Jangan terbalik. Kadang orang sholat mau pengen supaya ketika ada masalah diberikan solusi oleh Allah. Ada orang tahajud sampai nangis-nangis, ujung-ujungnya di sana cuma doa, ya Allah saya sakit kok gak sembuh-sembuh. Ya Allah anakku ini mau ujian, mau masuk ke perguruan tinggi, anakku mau macam-macam, kemudian didoakan di dalam sholatnya. Tapi ketika kepentingan individunya, kepentingan dia itu tidak ada atau sudah dikabulkan oleh Allah, lupa lagi tentang sholatnya. Nah, ini berarti ada orientasi yang salah. Sholat dijadikan sebagai sarana untuk mencari dunia.